Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan membahas soal USBAI. Ini sesi yang kedua. Kita diminta untuk memperhatikan beberapa pernyataan terkait dengan bahaya dari mengkonsumsi minuman keras. Ada menghalangi mengingat Allah, menimbulkan emosi, merusak jaringan tubuh dan otak, menimbulkan kebersamaan teman, merusak nama baik bangsa dan agama. Sesungguhnya 1-5 itu semuanya bahaya dari minuman keras. Tetapi kita ini lebih difokuskan kepada spesifiknya. Menghalangi mengingat Allah, jelas, berarti angka 1 ikut. Menimbulkan emosi yang tidak terkendali, bisa ya. Merusak jaringan tubuh, ya. Maka lebih fokusnya berarti angka 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua, terkait dengan ini beberapa bulan yang lalu dunia pendidikan dibuat prihatin akibat ada ulah seorang pelajar. Peristiwa ini bermula ketika kegiatan belajar berlangsung. Seorang pelajar sedang asyik bermain gawai atau gadget atau handphone atau smartphone dan tidak mengerjakan tugas. Sebagai sanksi maka gawainya diminta oleh guru agar dia berkonsentrasi dan pembelajaran. Tetapi dia justru marah dan keluar kelas tanpa pamit. Apa yang harus kita lakukan? Melapor ke guru bimbingan konseling? Mungkin. Membiarkan karena sudah diurusi guru, sepertinya kita tidak peduli. Mendukung sebagai bentuk solidaritas juga tidak tepat. Maka kita tugasnya menasihati dan mengajak masuk kelas lagi. Itu tugas kita. Kalau melaporkan ke guru bimbingan konseling, saya kira gurunya sudah tahu, kita tidak perlu ikut-ikutan. Jadi lebih tepatnya menasihati dan mengajak masuk kelas. Kemudian ini terkait dengan husnudzon, berprasangka baik. Nah, di antara pernyataan di atas ini yang merupakan husnudzon pada sesama. Husnudzon pada sesama itu berprasangka baik kepada sesama manusia. Sejak kecil Sobri memiliki kondisi fisik yang lemah, namun tidak pernah mengeluh karena dia yakin bahwa ada hikmah di balik semua yang dialaminya. Ini husnudzon pada Allah. Menurut dokter, Bu Aisyah tidak akan bisa memiliki anak karena menderita kelainan pada rahimnya. Namun dia terus berusaha agar punya anak dengan berobat dan menjalankan terapi. Ini berarti juga husnudzon pada Allah. Rianti belajar dengan rajin dan tekun. Dia yakin usahanya akan mendapat nilai terbaik dan mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Ini termasuk juga husnudzon pada Allah. Maka jawaban yang tepat perkiraan kita adalah 4 dan 5. Andre merayakan ulang tahunnya dengan mengundang semua teman, tapi ada yang tidak hadir. Dia tidak marah, dia tidak benci pada teman yang tidak hadir. Bahkan dia mengirim hadiah bagi yang tidak hadir. Berarti dia berprasangka baik. Kenapa temannya tidak hadir? Ya mungkin sibuk, mungkin sakit, mungkin ada urusan yang lebih penting. Begitu juga Anton, sebagai ketua Dewan Penggalang yang meminjamkan uang pada Ani untuk membeli buku tanpa ragu sedikit pun. Berarti dia percaya, berprasangka baik pada Ani. Ya, berarti 4 dan 5. Kemudian Alia anak baik, patuh pada orang tua. Nah, yang pertanyaannya adalah cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Memajang foto orang tuanya di ruang keluarga, oke. Berdoa dan menyambung tali silaturahim itu lebih tepat. Memperingati hari lahir dan pesta tidak perlu. Menulis buku biografi tentang kedua orang tuanya itu juga baik. Tapi yang lebih tepat dalam ajaran Islam adalah berdoa
dan menyambung tali silaturahim. Itu cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Berikutnya, cara berperilaku di media sosial yang terpuji. Faisal mengunggah gambar yang baik saat chatting di grup WhatsApp. Berarti angka 1 ikut semua. Nah, ini berarti A, B, C, D ada kemungkinan benar. Ririn selalu berpamitan kepada kedua orang tua melalui WhatsApp. Ini tidak masuk. Berarti setiap ada angka 2 tidak masuk. Berarti A dan B tidak usah direken lagi. Nomor 3, Fitri memasang status dengan kalimat yang santun. Berarti 1, 3. Wah, ini berarti C dan D masih memungkinkan. Ega menyapa teman Facebook dengan sebutan nama orang tuanya. Nah, ini tidak sopan. Berarti jawabannya pasti 1, 3, 6. Berarti D. Kemudian, nah ini tentang cara bersuci. Bu Amira, nifas. Nifas itu berarti harus mandi. Namun, masa kemarau panjang tidak ada air atau airnya sulit. Maka sebagai ganti mandi adalah tayamum. Berarti jawabannya huruf C. Berikutnya, perhatikan ilustrasi. Yahya telah berwudu dari rumah. Berarti dia sudah suci dari rumah untuk ikut jamaah. Agar dapat mengikuti sholat jamaah dengan sempurna. Maka Yahya, apa yang harus dilakukan? Jadi melihat imamnya itu sudah sujud pada rakaat pertama. Ini sholat apa? Sholat maghrib. Sholat maghrib itu ada 3 rakaat. Berarti Yahya ketinggalan 1 rakaat. Maka cari saja niat takbirnya langsung mengikuti gerakan imam dan menambah 1 rakaat setelah imam salam. Nah, jadi cari saja yang berarti dia harus nambah. Kalau tidak menambah tidak sah. Kalau menambah 2 kebanyakan. Lalu menunggu imam berdiri, takbiratul ihram itu biasanya anak-anak. Ya dah. Biasanya kalau imamnya sudah sujud diam saja. Harusnya kalau imamnya sujud, anak-anak langsung takbiratul ihram dan ngikuti sujud. Itu cara berjamaah yang tepat. Lalu ini sholat Jumat. Fakhri sholat Jumat terlambat mengikuti sholat Jumat di rakaat yang pertama. Setelah takbiratul ihram, Fakhri langsung mengikuti gerakan imam sampai selesai dan menambah rakaat yang tertinggal. Dari ilustrasi tersebut, hukum pelaksanaan sholat Jumatnya Fakhri bagaimana? Tetap sah atau boleh, ya, boleh karena sudah ditambah rakaat yang tertinggal. Tetap sah karena masih bisa mengikuti rakaat imam. Jadi jawabannya antara B atau D. Mana yang lebih menurut Anda lebih cocok? Ya, kalau menurut saya tetap sah. Ya, sholat Jumatnya tetap sah. Perkara pahalanya itu urusan Allah, bukan, karena yang ditanya adalah sah tidaknya. Menurut saya tetap sah, walaupun dia ketinggalan khutbah, ya. Kemudian, nah ini tentang sholat jamak qashar. Keluarga Berhan silaturahim ke Jogja dari rombongan Situbondo. Diperkirakan akan tiba di tujuan pukul 5. Berarti dia kehilangan sholat apa saja? Maghrib dan isya di perjalanan. Maka sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib masing-masing 2. Salah. Maghribnya harus tetap 3. Karena jamak qashar maghribnya tetap 3, isyanya 2. Maka jawabannya adalah huruf B. Demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga manfaat. Silahkan anak-anak berkomentar di bawah sebagai bukti bahwa Anda telah mengikuti materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.